Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Kami akan memulai dulu ya Pak Marin ya. Anda kan memiliki pengalaman bekerja sebagai advokat ya. Juga aktif di LBH Medan. Tolong jelaskan mengapa Anda berkeinginan menjadi anggota Komisioner Komnas HAM. Apa motifnya, apa keinginan? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pansel dan seluruh rekan-rekan yang hadir. Jadi keinginan saya sebenarnya masuk Pansel ini memang tidak bisa hilang dalam proses perjalanan karir. Dari mulai LBH, kemudian YLBHI. Nah setelah menjadi advokat juga, ternyata nilai itu memang nggak bisa hilang dalam posisi-posisi perjalanan menjadi seorang advokat. Ketika membuka kantor advokat, nilai dari kemanusiaan itu memang sampai hari ini juga di kantor advokat saya pun juga ketika ada orang minta bantu, saya susah menyampaikan berapa biayanya. Nah mungkin nilai itu yang membuat saya ini harus dikembangkan lagi, harus ditingkatkan lagi. Karena nilai kemanusiaan itu yang masih melekat menurut saya ya. Bukan saya secara pribadi menyatakan saya adalah orang yang peduli sesama, tidak. Tapi kita di kader di LBH itu memang dari awal, dari proses perekrutan, mulai dari kalau di Medan itu magang, kalau di Jakarta itu biasanya kalabahu, pendidikan hukum kritis, pendidikan dialog publik, diskusi-diskusi kampung. Makanya sebelum kita masuk ke LBH, kita akan ditempatkan di tempat-tempat daerah-daerah yang masyarakat konflik. Dalam hari ini masyarakat yang membutuhkan akses keadilan, sehingga berdasarkan itu sampai saya ke YLBHI juga setelah keluar selesai dari kepengurusan, ya nilai itu ternyata nggak bisa hilang. Artinya ketika ada kesempatan masuk ke Komnas, saya kira memang ini seperti jalannya lah menurut saya. Karena begitu membentuk kantor advokat juga, karena kita dibebankan juga untuk ada beberapa jam untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma juga. Akhirnya nilai itu memang sampai hari ini kita tidak bisa menghindar, kita adalah orang LBH yang identik dengan HAM, demokrasi, dan keadilan. Itu Prof. Terima kasih ya. Dan kemudian sebagai advokat ya, apakah Anda pernah menangani kasus-kasus terhadap pelanggaran HAM? Apa ada pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM biasa? Dan tolong jelaskan bagaimana Anda membantu kasus ini secara rinci. Jadi maksudnya apa peranan Anda di dalam kasus itu gitu. Silakan. Kebiasaan saya karena dari LBH ketika masuk wilayah advokat itu, apa yang kita sampaikan dari mulai proses bagaimana penanganannya, kemudian bagaimana yang harus dilakukan, legal reasoningnya, pandangan hukumnya, itu kita sampaikan. Yang sebenarnya kalau di kantor advokat itu harusnya satu persatu gitu loh. Tapi karena basic kita orang LBH, sifat kita kan terkadang mendengar gitu kan, baru kita sampaikan apa yang harus dilakukan. Nah ternyata di beberapa banyak kantor advokat itu justru itu bernilai duit. Kita harus sampaikan satu dulu, tapi karena kita basic orang LBH, kita jelaskan secara tuntas, secara jelas, dan akhirnya klien pun pergi. Karena dia tahu, udah tahu dia apa yang menjadi masalah, apa yang harus dilakukan. Padahal di kantor advokat itu justru ilmunya satu-satu dikeluarin, karena itulah nilai dari profit. Nah karena kita basic kita orang LBH, sifatnya mendengar, kemudian memberikan saran dari A sampai Z, akhirnya terbawa sampai proses membuka kantor advokat.
Sehingga nilai itu memang nggak bisa hilang, Prof. Ya akhirnya kita secara tak langsung nilai-nilai itu nggak bisa hilang dalam berproses menangani perkara juga. Ada beberapa kasus yang memang kita tangani itu ya polanya seperti apa yang kita lakukan di lembaga bantuan hukum, secara advokasi, secara secara litigasi, begitulah. Jadi ada terakhir waktu kita lakukan proses waktu menggugat Panglima TNI pada saat saya mendampingi salah satu AAU, Akademi Angkatan Udara. 1 bulan lagi mau dilantik, ternyata dia bermasalah sama adik seniornya, adik juniornya. Nah ketika kita gugat ke pengadilan tata usaha militer karena dia dipecat, justru tidak ada ininya. Hukum acaranya tidak ada di tata usaha militer. Akhirnya karena kita orang LBH, kita harus mencari pola yang betul-betul bisa tersalurkan. Kita gugatlah ke PT UN dan diterima oleh PT UN dengan dasar ketidakadaan hukum acara tata usaha militer, maka dianggap perlu untuk membuat kepastian hukum terhadap proses pemecatan yang dilakukan oleh Panglima TNI. Jadi ternyata di TNI sendiri tidak ada tata usaha militer, sehingga ketika seseorang prajurit, baik tingkat atas, tingkat bawah, ketika dipecat itu tidak pernah ada semacam, bukan perlawanan sih, upaya hukum. Sampai hari ini tidak ada ternyata tata usaha militer itu membuat hukum acaranya, kemudian susunan hakim-hakimnya, sehingga saluran untuk mendapatkan kepastian hukum tidak ada. Akhirnya kita upayakan ke PT UN dan justru PT UN menerima dengan alasan TNI adalah bagian dari administrasi negara sesuai dengan undang-undang administrasi negara. Akhirnya pandangan itu yang membuat kita juga terbawa ketika kita menjadi seorang advokat, nilai nalar hukum kita itu agak lebih beyond the law lah kalau katakan kan. Karena di LBH ini kan agak seperti hukum kritis lah, Dok. Gitu, Prof. Anda kan sering membaca dan juga sering mengikuti proses ya. Kasus pelanggaran HAM misalnya seperti terbunuhnya Munir, ya, peristiwa penculikan mahasiswa tahun 98, peristiwa tahun 65, dan peristiwa lain sampai sekarang ya, masalah tersebut terus berlarut-larut, ya, tanpa ada jalan untuk mengatasinya yang konkret gitu ya. Menurut Anda, kalau misalnya Anda terpilih menjadi anggota komisioner ya Komnas HAM itu, apa ya yang bisa membuat agar supaya jangan terulang-ulang lagi ini masalah ini? Ya karena kalau terulang-ulang terus juga akan menciptakan semacam image yang meragukan kredibilitas Komnas HAM itu. Ya. San. Baik, terima kasih Prof. Sebenarnya Komnas HAM ini tugasnya melakukan proses penyelidikan, dan banyaknya proses pelanggaran HAM yang terjadi. Ada sebenarnya hal yang paling penting dalam hal ini, tidak hanya Komnas HAM, Prof. Karena saya bukan mencontohkan atau saya bukan melihat kondisi hari ini, tapi kalau kita melihat kasus yang terjadi hari ini, seperti Kapolri melakukan proses penyelidikan, walaupun kasus FS hari ini sudah hilang barang bukti, sudah dihancurkan, tapi karena ada keberpihakan presiden, politik, maka sangat memudahkan bagi polisi untuk mengungkap apapun yang dilakukan oleh FS. Nah hari ini, kenapa ini berlarut-larut terjadinya pelanggaran HAM sampai tidak selesai? Ada ketidakberpihakan presiden atau pemerintah pada saat yang lalu, sehingga ini berlarut-larut. Presiden, politik, sehingga ketika Komnas HAM berjalan, ya dia harus berjalan dengan apa yang bisa dilakukan.
Nah, kalau saya contohkan dengan kasus, ini bukan mencontohkan apple to apple, Prof, tapi paling tidak kenapa Kapolri hari ini mampu untuk mengakses ke segala arah proses kejadian hari ini seperti FS, Kadif Propam. Semua pihak mendukung, termasuk Presiden. Akhirnya Kapolri hanya menyampaikan atas perintah Bapak Presiden harus dibuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, maka dia berjalan secara maksimal. Justru prosesnya menemukan titik terang. Nah, kalau dalam kasus pelanggaran HAM berat, kenapa tidak terselesaikan? Ya, pada saat yang lalu mungkin keberpihakan politik, keberpihakan penguasa itu tidak bisa, tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Komnas HAM. Nah, harus Komnas HAM iya melakukan penyelidikan, tapi dalam proses penyelidikan itu ketika tidak ada dukungan politik atau presiden hari ini, ya akan sia-sia. Apalagi proses hari ini kasusnya yang lama, barang buktinya mungkin sudah hilang atau sudah hancur atau orang-orangnya sudah meninggal dunia, sehingga akan menyulitkan bagi proses. Kenapa itu tidak bisa terselesaikan? Nah, kalau memang hari ini pun ketika hari ini harus diselesaikan, maka karena sesuai dengan hak asasi manusia itu tidak ada kadaluarsa, memang harus diselesaikan. Ruang yang hari ini yang ada ya proses peradilan, karena KKR sudah hilang, sudah dibatalkan oleh MK. Ya satu-satunya jalan memang proses penegakan hukum. Ketika memang hari ini harus dilakukan proses penegakan hukum, maka harusnya Presiden harus berpihak, politik harus berpihak, maka ini akan selesai, Prof. Jadi kalau hanya mengharapkan dalam posisi Komnas HAM akan bekerja, itu pasti karena tanggung jawabnya. Tapi kalau tidak ada ruang-ruang yang diberikan oleh Presiden semacam dukungan atau membantu, itu justru akan menyulitkan. Sama halnya seperti kawan-kawan KKR di Aceh. Hari ini mereka sulit untuk mengakses. Kalau korban mereka sangat terakses, tapi giliran mengakses TNI, polisi itu bukan dipersulit, tapi memang agak sedikit tidak diberi ruang lah, gitu, Prof. Sehingga kalaupun memang hari ini harus diselesaikan, kita harus sampaikan kepada Presiden dalam komitmennya untuk pemberantasan atau penyelesaian hak asasi manusia, itu harus menjadi paradigma pembangunan dalam semua lini proses kehidupan berbangsa. Tidak hanya hal yang pokok, segala lini itu menjadi pijakan, HAM itu harus menjadi pijakan atau menjadi paradigma setiap proses penyelenggaraan negara. Itu, Prof. Karena Anda tadi menyentuh soal FS itu ya. Nah, sekarang kan kita melihat saban hari ini kan ada konferensi pers ataupun statement di media massa maupun di TV dan sebagainya mengenai Komnas HAM, peranan Komnas HAM di sini. Bagaimana sebagai advokat, sebagai profesional hukum ya yang menangani itu, sebaiknya Komnas HAM berperan? Apakah apa yang disampaikan atau sikap yang dilakukan sekarang sudah tepat? Apa ini kurang atau apakah ini berlebihan atau apa? Coba secara jujur Anda jelaskan mengenai observasi Anda itu. Baik, Prof. Peran Komnas HAM hari ini dalam kondisi kasus FS harusnya dia bisa melihat dalam konteks pengawasan, karena salah tugasnya adalah pengawasan. Memastikan hak-hak korban dalam konteks Undang-Undang 39 tahun 99 apakah sudah terpenuhi, hak keamanan, kemudian akses to justice-nya terhadap korban, kemudian apakah memang terhadap hak terhadap perempuan itu dalam hal ini kasus istrinya benar atau tidak. Artinya peranan Komnas HAM sebagai pengawas harus mampu memberikan pandangan atau langsung melakukan pengawasan terhadap proses yang terjadi. Karena
peranan pengawasan itu sangat penting untuk memastikan akses to justice terhadap proses-proses yang terjadi, baik itu korban, tersangka, ataupun pihak-pihak lainnya, sehingga perjalanan proses ini betul-betul fair trial dia. Nah, itulah peranan Komnas HAM. Namun ketika memang Komnas HAM dalam proses pengawasan kemudian investigasi ada menemukan proses-proses yang dianggap pelanggaran HAM, Komnas HAM bisa masuk dalam proses yang terjadi. Tapi paling tidak untuk awal hari ini, karena Komnas HAM adalah pengawasan, kemudian investigasi, dia harus melihat posisi ini sudah tepat, sudah benar sesuai Undang-Undang 39 tahun 99 atau tidak terhadap hak-hak yang terjadi, hak korban, hak pelaku, kemudian benar enggak proses penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh Polri untuk memastikan itu. Namun ketika ada indikasi proses itu terjadi kesalahan, dia harus melakukan pengawasan yang tersebut. Nah, kalaupun dalam perjalanan proses pengawasan dan melihat proses fair trial itu ada indikasi-indikasi yang lain, Komnas HAM harus mampu mendeteksi itu. Dan kalaupun dalam proses kejadian itu ada pelanggaran HAM, Komnas HAM harus menyampaikan itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga karena peranan hari ini diambil polisi, Komnas HAM melakukan pengawasan yang betul-betul serius melihat kasus ini. Jangan sampai ada yang terlewatkan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai konsep pengawasan tersebut, Prof. Itu, Prof. Menurut informasi nih ya, yang diperoleh, saya peroleh itu ya, kakek Anda adalah mantan tentara. Siap. Dan masih dihormati karena kebaikannya kepada masyarakat. Apakah kondisi polisi dan TNI saat ini masih sama dengan yang dilakukan oleh kakek Anda? Ya, apa yang sebaiknya Komnas HAM lakukan untuk menyebarluaskan norma-norma HAM nasional dan internasional pada penegak hukum Indonesia ini? Ya, terima kasih, Prof. Memang pernah saya didatangin oleh temannya, teman kakek saya itu. Dia pengen bertemu sama cucunya. Itu sama kakek saya karena nggak bisa berjalan lagi, ya usia 91, kemudian temannya tuh usia 81, dia nelpon orang tua saya bilangin dia nggak bisa jalan lagi karena di kursi roda. Tapi kalau mau ketemu dia temui saja cucunya, bilangin saya lagi ada di Jakarta. Nah, ketika saya datangin ke rumahnya, ini pengakuan dari teman pada saat dia berhubungan lah, dia hanya bilang, kakek lo tuh orang baik dan tidak pernah ngompas. Nah, maksud bahasa ngompas nih, kalau bahasa kita di Medan itu suka minta uang, Prof. Justru suka melindungi lah. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada, karena dia komandan Koramil pada saat itu. Karena kalau udah komandan Koramil, kalau ingat saya, orang tua saya dikawal katanya. Kemana-mana dia dikawal. Makanya cerita kebaikan dia itu nggak dapat dari dia sebenarnya, dari orang lain. Nah, harusnya menjadi panutan penegak hukum dalam hal proses yang terjadi di masyarakat. Makanya kenapa polisi hari ini menjadi pengayom, pengaman, dan pelindung masyarakat. Itu sangat tugas yang sangat mulia. Karena ada nilai-nilai yang dilekatkan kepada polisi hari ini. Kenapa dia dipisahkan oleh TNI? Ada nilai yang mulia yang harus dia jalankan, yang harus dia pahami, ya kemanusiaan tersebut, hak asasi manusia tersebut yang harusnya dia respon secara cepat, secara tepat. Karena pernah saya baca di buku studi polisi Indonesia ke Jepang. Jadi polisi Indonesia ini bingung melihat polisi Jepang yang membaca alamat dan sekaligus nomor telepon masyarakat di sekitarnya. Ternyata tugas dia membaca itu dan mengingat itu untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat ketika bertanya gitu.
Oh, siap. Ya, selamat pagi, Bahrain. Selamat sudah sampai tahapan ini. Tadi Anda menyampaikan bahwa motivasi untuk mendaftarkan diri sebagai untuk posisi anggota Komisi Nasional karena nilai kemanusiaan yang melekat ingin dikembangkan terus, dan bahwa cara kerja sebagai orang LBH itu melekat terus. Pertanyaan saya, sementara Anda sekarang sudah membuat law firm, jadi terasa bedanya begitu ya. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak membuat LBH saja gitu, daripada kenapa harus apply menjadi komisioner? Kalau memang bantuan hukum adalah sesuatu yang sudah basic di dalam sanubarinya Bahrain. Silakan. Ya, terima kasih, Bu. Nah, kenapa saya nggak bangun LBH? Karena LBH itu menurut saya adalah LBH yang ada, yang pernah saya jalani. Proses kaderisasi harus terjadi. Maksudnya proses kaderisasi itu justru kita sebagai orang yang pernah berada di LBH itu harus menjadi contoh. Proses tentang hak asasi manusia itu harus menjadi pegangan. Karena kalau Bang Buyung bilang kita di LBH ini harus memiliki demokrasi, HAM, NKRI, itu harus menjadi peranan yang paling utama, dan kemanusiaan. Nah, kenapa saya tidak membangun LBH? Saya sebagai kader LBH nggak mungkin melakukan itu. Bagi saya ya, bukan berarti tidak boleh. Tapi bagi saya LBH itu adalah rumah. Seperti padepokan kita lah ya, ibarat silat, kita menuntut ilmu, kita berkembang dan besar, dan itu sebenarnya harus dijaga. Justru bukan jangan dihilangkan atau bahkan membuat saingan atau bahkan membuat ruang yang berbeda, seolah-olah rumah kita itu berbeda dengan apa yang akan kita buat gitu. Justru kenapa kita meng-apply Komnas ini akan menjadi peranan penting atau hal yang penting bagi LBH untuk kita saling bersinergi, untuk kita saling dukung dan membantu dalam proses pergerakan yang dilakukan oleh adik-adik hari ini kan. Karena sampai hari ini di LBH itu walaupun kita lihat berkurang, tapi kasus-kasus itu masih tetap ada dalam proses ber-LBH. Ya, oke. Ya. Maksudnya jadi menurut Anda orang yang sudah ada di LBH tidak bisa terus bergerak di bidang bantuan hukum dan harus masuk ke Komnas HAM sebagai komisioner gitu ya, ada seperti jenjang tadi kan bicara soal karir ya. Iya. Tapi barusan Anda juga menyampaikan begitu banyak kasus yang terjadi gitu. Apakah infrastruktur di Indonesia dengan skala kasus-kasus yang ada dan semakin kompleks di negara sebesar ini sudah memadai ditangani oleh LBH-LBH yang ada, sehingga orang yang tadinya ada di LBH tidak bisa membuat satu bentuk bantuan hukum berbasis komunitas lagi gitu, sehingga semua yang sudah lulus itu harus berupaya masuk jadi komisioner. Ini maksud saya Komnas HAM kan untuk menangani masalah di nasional juga ya, dan apakah benar gitu, mungkin ingin pendapat aja, apakah benar Komnas HAM bisa menangani semua kasus itu, sementara LBH dengan atau lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada ini tidak berkembang lebih lanjut juga gitu, karena semua orang LBH-nya maunya ke Komnas HAM. Apakah seperti itu bayangan Anda tentang trajektori dari kerja pembelaan hukum? Tidak seperti itu, Mbak. Jadi LBH kalau proses perjalanan hak asasi manusia sudah terpenuhi, harusnya dengan sendirinya LBH itu bubar. Tapi faktanya hari ini
LBH sudah berusia sampai 50 tahun ini nggak selesai-selesai proses pelanggaran HAM. Nah, terutama artinya Komnas HAM harusnya berperan lebih ketika menjadi bagian penting dalam penanganan hak asasi manusia. Saya masih ingat Komnas HAM dibentuk untuk menghormati hak asasi manusia, sehingga peran Komnas HAM hari ini harusnya bisa lebih daripada kawan-kawan LBH. Nah, maksudnya LBH ketika sudah mampu membantu proses penanganan kasus, peranan Komnas HAM lah yang memberikan ruang, akses untuk bisa lebih membantu proses tersebut. Oke, kalau faktanya adalah Komnas HAM belum mampu mengatasi semua kasus-kasus pelanggaran HAM, alasannya apa ya? Analisa Anda apa? Kenapa Komnas HAM sudah berdiri hampir sekian tahun, 3 dekade ini tidak bisa menyelesaikan semua kasus-kasus pelanggaran HAM? Saya kira keberpihakan politik dan presiden pada saat yang lalu ya, yang lalu menurut saya. Kalau yang hari ini mulai mau untuk membuka diri, karena kayak kasus Paniai itu di zaman baru-baru tahun yang lalu, tapi mampu diakses untuk masuk ke peradilan HAM. Nah, kasus yang lalu-lalu itu keberpihakan politik ataupun pemerintah tidak ada ruang itu, sehingga Komnas HAM akhirnya berjalan dengan sendirinya melakukan proses penyelidikan. Nah, menurut saya keberpihakan politik dan pemerintahan pada saat yang lalu itu tidak memiliki keberpihakan, sehingga Komnas HAM akhirnya berjalan dengan apa adanya. Padahal ruang Komnas HAM itu ketika mampu digunakan dengan baik, saya kira bisa mendorong pemerintah, mendorong politik untuk bisa bersama dengan Komnas HAM melakukan proses penyelesaian HAM. Oke. Jadi kalau jika Anda terpilih jadi komisioner, apa yang akan Anda lakukan untuk memungkinkan Komnas HAM menyelesaikan semua kasus-kasus pelanggaran HAM? Satu, keberpihakan Komnas HAM harus mampu mengembalikan proses yang namanya paradigma HAM di seluruh lembaga terkait. Kemudian harus mampu meyakinkan presiden bagaimana paradigma pembangunan di Indonesia ini harus berlandaskan hak asasi manusia. Oke, sebentar, supaya tidak generik banget ya, abstrak banget itu. Harus mampu, Komnas HAM harus mampu. Seandainya Anda komisioner, kan Anda di dalam pengambil keputusan, posisi pengambilan keputusan tertinggi. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa Komnas HAM akan pasti mampu mengubah keperpihakan presiden, mengubah lembaga-lembaga negara? Silakan. Ya, harus mampu berkomunikasi kepada presiden langsung. Kalaupun presiden tidak mau bertindak, ya kita harus lakukan sendiri dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan wewenang kita secara hukum. Tapi akses itu harus kita lakukan terus-menerus, baik bidang politik atau ke presiden harus mengingatkan kembali HAM itu menjadi landasan utama, kan begitu. Dalam proses penyelesaian hak asasi manusia itu harus menjadi agenda utama juga dalam proses kita sebagai komisioner itu. Jadi kuncinya komunikasi ya, komunikasi dengan komunikasi. presiden. Oke, Ya. terima kasih, cukup buat saya. Selamat pagi Pak Bahrain. Oh, sekarang kedengeran. Pagi Bu. Saya membaca makalah Anda yang judulnya adalah Tantangan dan Peluang Komnas HAM, Suatu Pemikiran Kritis. Anda masih ingat menulis itu ya? Oke, Anda masih ingat kesimpulan Anda? Silakan. Kesimpulan kita pada saat itu adalah Komnas HAM harus mampu memberikan atau menjadi organ yang betul-betul bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat yang bekerja sama dengan lembaga organisasi masyarakat untuk perlindungan hak asasi manusia.
Itu pemikiran kritisnya. Ya, karena pemikiran kritisnya itu harus mampu mengembalikan kita Komnas HAM sebagai lembaga independen pengawas, kemudian proses Komnas HAM sebagai lembaga peneliti, memberikan masukan kepada pemerintah agar hak asasi manusia itu bisa menjadi paradigma dalam pembangunan. Menurut Anda ini belum dilakukan oleh Komnas HAM saat ini? Sudah, ada sebagian yang sudah dilakukan, cuman memang tidak termanifestasi atau terimplementasi atau terlaksana secara baik. Maksudnya Oke, kalau begitu Anda pasti sudah memikirkan strategi apa apabila Anda terterima di Ya. Komnas HAM yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini yang belum terimplementasi dengan baik. Itu apa yang Anda lakukan, akan Anda lakukan? harus mengingatkan terus-menerus, karena konsep HAM ini kan memang harus secara moral. Apalagi Ya. kalau cerita moral, Secara strict, secara konkret Pak, apa yang diingatkan itu siapa? Dan bagaimana caranya? kita sudah harus membuat standar norma peraturan, itu harus menjadi pegangan setiap lembaga, pemerintahan lembaga untuk Sekarang melakukan. kita belum punya standar Komnas HAM norma peraturan. sudah beberapa, ada 7 kalau saya kira saya baca itu sudah ada. Ya. Tapi implementasinya itu yang harus terus diingatkan agar komunikasi secara intens untuk mengingatkan kembali setiap proses-proses pengambil keputusan. Itu Bu. Oke, karena Ya. itu juga sudah dilakukan. Jadi Ya, pertanyaan saya adalah yang kritis itu yang mana? Apa yang belum dilakukan Komnas HAM saat ini yang menurut Anda harusnya dilakukan? mengembalikan hak asasi manusia sebagai landasan berpikir. Itu tujuannya. Ya, tujuannya. Strateginya apa Pak? Mohon maaf Bu, saya kemarin membaca RPJMN, itu bagian HAM itu bagian subbagian. Nah itu harus dikembalikan ke bagian yang utama agar diberi. Ya. Saya orangnya konkret aja Pak. Ya. Kita nggak bicara teori. Yang strategi itu kan sesuatu yang spesifik dan konkret ya. Ya, Jadi apa yang mau Anda lakukan? Yang saat ini belum, karena pemikiran kritis ya. Ya. Saat ini ternyata belum dilakukan oleh Komnas HAM. Ada nggak? Atau hanya perlu meningkatkan saja gitu? meningkatkan penting. Meningkatkan, oke. Iya, ya meningkatkan penting. Tapi harus ada tindakan nyata seperti kasus-kasus itu harus naik ke proses pengadilan itu terhadap hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat. Oh, pelanggaran Beberapa HAM. kasus-kasus yang sudah ditangani Oke. harus berjalan. Oke, saya ikuti jalan pikir Anda, pelanggaran HAM berat. Apa yang akan Anda usulkan supaya kasusnya bisa diproses lebih lanjut? Kepada proses ini kan sebenarnya penyelidikan itu kan bermuara kepada Jaksa Agung sebagai penuntut. Nah, sering terjadi proses bolak-balik berkas itu sehingga harus ada ritme yang Ya, itu yang saya diulang. tanya Pak. Ya, Ya, sekarang ada 12 Ya. berkas yang sudah dikirim Komnas HAM ke Kejaksaan Agung ya, dan belum ditindaklanjuti karena perbedaan persepsi ya. antara dua lembaga ini. Jadi apa yang Anda ingin lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Harus menyatukan persepsi terhadap pelanggaran HAM Oke, berat ini. bagaimana caranya Pak? Harus duduk bersama, berkomunikasi untuk menyatukan apa yang menjadi alasan untuk ini bisa maju ke proses persidangan. Sehingga melengkapi bukti-bukti ataupun mekanisme apa yang bisa membuat proses ini bisa berjalan secara cepat ataupun bisa berproses di pengadilan. Itu Bu. Anda tahu kenapa Kejaksaan Agung tidak melanjutkan dengan proses penyidikan? Ya buktinya sudah hilang, tidak karena prosesnya sudah lama, sehingga bukti-bukti yang dihadirkan oleh Komnas HAM itu dianggap tidak layak sebagaimana pro justisia. Nah, sehingga kalau kebetulan kan saya advokat, mungkin ada alasan yang penting bagaimana bukti itu bisa menjadi suatu alat bukti yang nyata sesuai dengan KUHAP. Ada petunjuk, ada ahli, ada bukti surat, kemudian ada bukti saksi. Nah, dari beberapa bukti-bukti itulah yang harus kita kuatkan
dalam proses untuk Maksud Bapak kita itu siapa? kita dan kejaksaan gitu loh. Kalau misalnya saya jadi komisioner Oke, gitu. iya. Ya. Ya, jadi itu Pak, karena Ya. ada perbedaan pandangan. Benar. Jadi sudah dilakukan Persoalan oleh Komnas bukti, HAM, iya. upaya menyatukan persepsi tapi belum berhasil. Oke, Anda banyak sekali menyentuh isu tentang kebebasan berekspresi ya Pak. Iya, Bu. Kesimpulan Anda adalah ruang kebebasan berpendapat tidak boleh dipenjara. Iya. Misalnya kalau saya menghina Bapak, kan itu kebebasan saya untuk berekspresi ya, itu nggak boleh dipenjara. Kalau saya menyampaikan berita bohong, itu nggak boleh dipenjara, karena itu kebebasan saya berekspresi. Gimana menurut Bapak? Mekanisme yang dihadirkan pada saat kebebasan berekspresi dalam konteks 310, 311 ada ruang dialog, Bu. Ruang dialog itu yang sebenarnya menjadi catatan penting apakah ini berproses menjadi meningkat dalam proses dalam kapasitas kriminal atau tidak. Tapi Karena Anda sepakat nggak ada pasal 310? sepakat, Bu. Oke. Sepakat. Itu kan sepakat. bagian dari kebebasan Iya, berekspresi juga benar, ya. Iya. Jadi artinya Kan ada nilai yang harus dibatasi terhadap betul, itu. ada pembatasan. Iya. Jadi bukan berarti tadi pernyataan Anda ruang kebebasan berekspresi tidak boleh dipenjara. Iya. Karena harus hati-hati. itu Iya. ya. Oke. Maksudnya itu pola dan cara, jangan dipenjara ketika masih ada mekanisme dialog, musyawarah. Jangan sampai berujung kepada proses pemenjaraan ketika ada hal-hal yang kita anggap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Oke, Gitu. saya lanjutkan tentang Undang-Undang ITE, Pak. Anda mengatakan Undang-Undang ITE menjadi ancaman serius bagi masyarakat karena APH mudah melakukan proses dan tidak memperhatikan Undang-Undang 9 tahun 98. Ya, Apa hubungannya, Pak? Undang-Undang ITE memang dia secara spesifik dan langsung mengatakan membuat, menuliskan, menyebarluaskan secara elektronik. Sementara di masyarakat itu kan akses Facebook, akses Bukan, maksud saya Undang-Undang, kenapa Undang-Undang 998? hak berekspresi dan berpendapat. Bapak sudah baca itu isinya. Iya, Bu. Ya maksudnya hak Tidak kemerdekaan. ada hubungannya dengan ITE kan, Pak? Benar. Itu kan kalau mau demonstrasi Ya. silakan, tidak usah minta izin, tapi pemberitahuan saja gitu kan? Betul. Nah itu hubungannya dengan Undang-Undang ITE kan kira-kira agak jauh ya Pak ya? Karena ITE kan berkaitan dengan tadi mempergunakan Benar. sarana elektronik. Kalau demo kan nggak pakai sarana elektronik Pak. Namun apa yang dilakukan dalam demo itu sering sekali muncul di elektronik, Bu. Oh itu lain soal kan Ya. Pak? Dia kan nggak bisa dipidana karena ada wartawan yang menyampaikan kan, bukan berarti Nah, pendemonya boleh dipidana toh. justru faktanya hari ini orang demo ngomong akhirnya karena muncul di Facebook itulah menjadi sasaran untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, maksudnya ya Saya jadi- jarang sekali Pak melihat. Yang lebih banyak adalah orang berpendapat gitu ya, terus Ya. menyinggung, melakukan karakter assassination dan kemudian ini yang diproses. Ya. Tapi bukan pendemonya. Pendemonya setahu saya tidak ada yang diproses. Yang ada adalah mereka dibubarkan kalau mereka belum memberi pemberitahuan pada polisi. Yes, Oke, siap. cukup Pak. Ya, Bu. Terima Makasih, kasih Bu. Pak. Baik, selamat Saudara Bahrain, Anda sudah sampai pada tahap yang penting ini. Makasih, Pak Ihsan. Jadi saya juga sudah mendengar tadi bagaimana Anda katakanlah juga bertransformasi ya dari LBH, YLBHI dan itu membentuk sikap Anda. Nah, saya juga ingin membahas dulu kebebasan berpendapat ini. Kalau menurut Anda di Indonesia ini kebebasan berpendapat itu memang pada level non-dirigible right atau bagaimana sebenarnya? Atau kita lihat tadi soal pasal 310 atau juga yang lainnya. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Bahwa ini tidak boleh dikurangi sama sekali atau ada norma-norma atau juga nilai-nilai yang perlu diperhatikan dalam kebebasan berpendapat ini? Ya, itu
menjadi catatan penting setelah 97-98 karena kita merasa dibungkam. Terima kasih Pak. Kita memang harus tetap kembali ke ICCPR. Memang kebebasan berekspresi kan memang ada batasan. Tapi batasan itu sudah menjadi catatan dan memiliki ukuran. Nah, di Indonesia ada ruang yang memang baik terhadap hak berekspresi dan berpendapat, apa yang dilakukan oleh kepolisian. Ada pembatasan-pembatasan dan kemudian ruang dialog yang diberikan kepada pihak kepolisian. Makanya kenapa saya buat dalam makalah saya, janganlah kebebasan berekspresi dan berpendapat berujung kepada penjara. Karena ada ruang dialog, mengingat memang ada batasan-batasan terhadap norma, baik itu terhadap norma agama, kesusilaan. Namun ada baiknya juga pembatasan itu ada ruang dialog yang cukup untuk menjadi catatan penting. Ketika dia melakukan hal yang di luar atau di luar kesepakatan, baru mekanisme hukum dalam hal ini boleh berjalan. Ketika sudah diingatkan, ketika sudah diberikan pemahaman, karena mohon maaf banyak juga masyarakat kita yang tidak memahami tata cara bagaimana bermedia sosial, sehingga banyak yang terjebak itu justru orang-orang yang masih di bawah umur atau orang-orang yang itu. Saya sepakat soal kesadaran literasi masyarakat memang masih terbatas. Bagaimana juga katakanlah itu juga masih persoalan. Tapi memang kita lihat dulu soal kebebasan berpendapat ini ya. Jadi memang dan saya juga sebetulnya juga agak sepakat. Sekarang juga kebebasan berpendapat ini menjadi masalah misalnya di Indonesia. Tapi tentang prinsip non-dirigible right ini penting sekali kita pahami ya. Kan Anda paham ya tentang non-dirigible right ini. Sesuatu hak yang tidak bisa dikurangi sama sekali. Nah, ini posisi soal kebebasan berpendapat ini. Karena misalnya kasus di Perancis kita tahu ya. Anda pernah dengar kasus Charlie Hebdo? Pernah. Yang dia memuat gambar Muhammad, Muhammad dan segala macamnya. Di Perancis hak untuk katakanlah juga kebebasan untuk menyatakan pendapat itu memang non-dirigible right. Karena itu meskipun setelah dibom besoknya majalah itu memuat kembali, katakanlah demikian. Tapi di Indonesia memang kan ada aturan-aturan lain yang mengatur ini. Karena itu tolong dilihat kebebasan berpendapat ini juga dalam batas nilai yang ada di undang-undang kita. Jadi ini harus kita bedakan dengan beberapa negara yang lain. Nah, kemudian kita masuk tadi memang soal ada kesadaran literasi kita yang masih kurang. Kemudian juga ada undang-undang yang kelihatannya beberapa pasalnya seperti pasal karet lah ya, bisa menembak kemana-mana. Nah karena itu kesadaran literasi kemudian juga mungkin juga di semua pihak ini perlu ditingkatkan bersama. Bagaimana pendapat Anda soal itu? Kesadaran dalam berekspresi memang punya batasan-batasan ya. Di Indonesia, terutama di Indonesia ada batasan terhadap norma agama, kesusilaan, kemudian norma-norma sosial yang memang
itu menjadi catatan penting karena kita wilayah negara timur yang memiliki sopan santun dan budaya memang tidak bisa disamakan dengan negara-negara Eropa. Memang catatan penting bagi kita untuk kebebasan itu memang secara HAM memang ada pembatasan memang terhadap hak berekspresi. Saya sepakat, tinggal bagaimana kita menyampaikan pesan ke masyarakat, ada batasan-batasan yang penting yang menjadi catatan ketika memang melakukan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sehingga menjaga nilai-nilai kultur budaya yang berkembang di masyarakat terutama di Indonesia. Karena hal yang sensitif sekali, hal yang menurut kita tidak sensitif justru bisa sensitif di Indonesia ini. Terutama soal agama, soal budaya. Karena ancaman terbesar di Indonesia itu adalah SARA, Tuhan. Jadi hal itu penting untuk menjadi catatan bagi kita, Pak, Ya. terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Baik, saya lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sekarang ini memang juga Komnas HAM sudah dijaga oleh beberapa undang-undang sebenarnya. Bukan hanya Undang-Undang Nomor 39 waktu awalnya, tapi juga ada Undang-Undang 20 tentang pengadilan HAM, tentang diskriminasi juga. Kemudian konflik sosial juga katakanlah mencantumkan tentang Komnas HAM. Terakhir juga tindak pidana kekerasan seksual juga sebagai pengawas. Jadi 5 undang-undang sebetulnya dijaga, cukup kuat sebetulnya. Nah, menurut Anda, tadi Anda selalu menyatakan bahwa ya penyelesaian kasus HAM ini tergantung dari luar Komnas HAM, tergantung pemerintah, tergantung ini. Tapi kalau menurut Anda bagaimana? Bahwa dengan kekuatan yang ada bisa tidak Komnas HAM melakukan terobosan-terobosan. Jadi kita sudah berpikir aspek strateginya. Kita lihat undang-undang ini sudah ada 5 yang menjaganya, cukup kuat. Bagaimana menurut Anda? Itu kan aspek luar, Pak. Sebenarnya Komnas HAM harus bisa bertindak, jangan melihat harus ada ini. Tapi dengan kondisi ini sangat kuat, harusnya dia mampu menyelesaikan ini secara efektif. Eksternal itu kan hanya butuh bentuk dukungan secara politik dan apalagi pemerintah penting. Tapi secara kelembagaan dia harus punya action yang jelas, secara strategi bagaimana bisa menyelesaikan proses pelanggaran HAM itu. Tapi Anda tadi melihat bahwa semua tergantung dari aspek eksternal, kira-kira begitu kan? Maksud ini saya, persoalannya. Kayak kejadian Pak FS Verdi Sambo, Kapolri itu menyelesaikan secara konkret. Nah, apalagi didukung oleh Presiden. Dia setiap berpendapat Bapak Presiden agar meminta ini secara terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi. Maksud saya eksternal itu harus sangat-sangat membantu ketika tindakan itu memang tetap Komnas HAM yang harus melakukan itu. Tapi aspek luar juga sangat membantu untuk proses itu bisa terungkap. Itu. Artinya perubahan itu bisa dari dalam, bisa, itu juga bisa dari luar Pak, ya. Bisa. Jadi karena saya agak khawatir mendengar penjelasan Anda bahwa aspek eksternal yang harus selalu berperan dan mendukung. Jadi karena itu menurut saya juga perubahan bisa dari dalam, bisa Pak. Juga dari maksud luar. Saya hanya mencontohkan bagaimana kasus hari ini berkembang dan bisa diselesaikan secara konkret oleh Kapolri atas dukungan Presiden. Nah, kenapa kasus yang lalu itu enggak selesai-selesai? Mungkin pihak-pihak luar itu tidak membantu, malah bahkan menutupi, sehingga proses itu tidak bisa berjalan. Ya mudah-mudahan perubahan itu bisa terjadi di Komnas HAM sendiri tanpa bantuan Presiden, tapi kalau bisa menyatu itu sangat baik, itu Pak. Makasih Pak. Makasih. Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat semua, para pengembira juga. Selamat saudara Bahren. Siapa?
Makasih Pak. Bahrain itu apa artinya? 2 lautan Pak. Lautan apa itu? 2 lautan. Lautannya ada di negara Bahrain Pak, pemisah. Lautan biasanya rujukannya itu lautan Atlantik dan Pasifik. Iya Pak. Kok Pasifik? India ya kan? Bahrain. Oke, Anda banyak sekali, lama sekali, berapa tahun itu di LBH Medan? LBH Medan sekitar 8 tahun Pak. 8 tahun. YLBHI iya. 5 tahun dia. Refleksi dan pengalaman apa yang Anda dapat dari LBH Medan itu untuk Anda sumbangkan ke Komnas HAM? Andai kata Anda terpilih nanti, apa kira-kira, wah ini nih yang paling hebat nih bisa saya terapkan di Komnas HAM, kira-kira apa? Ada pemikiran yang independen Pak. Bisa membuat peta peta buta bisa menjadi peta utuh begitu. Karena ada pengalaman kita di penanganan advokasi itu kan kita nggak punya data, tapi bagaimana memperoleh data, bagaimana ini bisa mengungkap, bagaimana ini bisa secara kritis mengungkap suatu proses. Jadi nilai kejujuran, keikhlasan dalam bertindak itu sangat penting sekali ternyata. Ada nilai membantu masyarakat Itu masih teoritis tuh. Kalau menurut asesmen yang dilakukan terhadap Anda itu katanya ini, kata asesmennya itu lebih bisa berhasil kalau melakukan hal-hal yang tidak teoritis. Betul Pak. Hal yang praktis. Nah, Betul. kira-kira yang praktis itu apa yang Anda bisa lakukan, sumbangkan untuk Komnas HAM? Itu maksudnya jangan yang hal yang normatif seperti tadi kejujuran itu kan normatif. Betul, enggak maksudnya ya harusnya mengungkapkan ini bagaimana proses pelanggaran HAM berat yang tertunda itu harus berhasil diwujudkan untuk dalam proses persidangan. Iya, gimana caranya? Coba caranya bagaimana? Berkomunikasi sama kejaksaan secara intens karena proses pembuktian yang agak sulit menurut kejaksaan, kita memberikan pandangan yang serius terhadap bukti karena ada bukti itu kan ada dalam KUHP itu ada sekitar 5. Nah, dalam 5 bukti ini harus betul-betul kita lakukan secara efektif sehingga membuat berkeyakinan jaksa untuk bisa berproses di. Menurut Anda bagaimana sebetulnya hubungan antara Komnas HAM ya sekarang ini dengan lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya ya sebetulnya punya peran juga, harusnya berperan juga dalam penegakan hukum terhadap para pelanggar HAM. Ya. Nah, kira-kira bagaimana seharusnya pola hubungan? Apakah pola hubungan itu model Komnas HAM sekarang ini dengan Polri? Tadi Anda sebut kasus Sambo misalnya. Apakah model begitu hubungannya atau bagaimana? Enggak, harus independen Pak. Harus independen. Kalau sekarang nggak independen? Enggak, kemarin itu kan mau dilibatkan secara bersama melakukan proses penyelidikan, ya kan, penyidikan. Nah, dengan yang dilakukan hari ini Komnas HAM secara independen, saya kira itu harus dipertahankan. Kalau Karena dalam kasus Sambo itu, ya keterlibatan Komnas HAM yang independen itu harusnya seperti apa menurut Anda? Karena dia memiliki kewenangan pengawasan, maka dia harus memastikan proses yang terjadi baik penyelidikan, penyidikan terhadap apa yang dilakukan kepolisian harus sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hak korban, apakah hak pelaku atau hak-hak lainnya yang menjadi amanat Undang-Undang HAM, dan kemudian fair trial atau akses-akses yang menjadi tanggung jawab Komnas HAM harus mampu dia lihat apakah terlanggar atau tidak dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dia harus memiliki tugas itu untuk masuk ke wilayah itu, Pak. Selain soal kekerasan ya yang berakhir dengan pembunuhan seperti dalam kasus Sambo ini, menurut Anda apalagi isu HAM yang seharusnya mendapatkan prioritas dari Komnas HAM? Korban, Pak. Dan pelaku itu kan melakukan justice kolaborator. Nah, itu penting karena dia menjadi bukan peran utama. Apakah memang dia di bawah perintah? Ya kan? Nah, ada hak-hak yang lain yang harusnya menjadi perhatian Komnas HAM untuk bisa terlindungi. Ada keluarga korban, keluarga pelaku. Jangan-jangan karena skenarionya ini kan memang masif yang dilakukan ini, maka memastikan proses penegakan hukum itu betul-betul
sudah sesuai atau tidak. Oke, lupakan itu, sudah cukup itu. Sekarang Anda dulu pernah di LBH Medan yang tadi bilang berapa tahun? 8 tahun? Ya, Di Medan itu apa di daerah Sumatera Utara lah kira-kira? Apa kasus HAM berat katakanlah begitu yang bisa terselesaikan menurut Anda apa? Yang kemudian bisa itu menjadi bahan bagi Anda untuk melakukan hal yang serupa di Komnas HAM nanti kalau terpilih. saya dulu pernah mendampingi ada kasus Babu Rido namanya. Apa itu? Babu Rido, Oke. Sabandi. Jadi dia kayak pengajian suluk, kemudian dia zikir di kayak dia dianggap sesat. Terus? Dianggap sesat karena ketika berzikir dia sampaikan dalam zikir dia itu kepada muridnya, saya tadi bertemu Jibril. Itu. Nah, akhirnya anggotanya atau muridnya itu menceritakan yang lain-lain. Akhirnya ketahuan ini berbahaya nih tarikatnya ini sesat. Singkat ceritanya bagaimana? Singkat ceritanya karena dianggap sesat oleh MUI, makanya dia melaporkan ke kita, dia menganggap dirinya nggak sesat. Kenapa nggak sesat? Karena ini sesuai kaidah, bagaimana zikir, bagaimana melakukan Ya, proses. enggak. Oke, apakah dengan dinyatakan sesat oleh MUI itu melanggar HAM? Atau dia menjadi sasaran Amuk massa, jadi sasaran Oh, amuk oke. massa, kemudian tempatnya dihancurkan, kemudian diambil alih oleh pihak lain, akhirnya mengadu ke kita. Apa yang Anda lakukan sebagai LBH? Kita mendampingi dia agar jangan terjadi kekerasan, kemudian kita berdialog sama MUI, yang akhirnya MUI mencabut sesatnya. Karena setelah dikaji bagaimana konsentrasi, bagaimana ibadah dalam konteks zikir. Oke. Pada saat itu Profesor Muhammad Ketua MUI mengatakan apa yang Anda lakukan itu benar sesuai syariat. Salah Anda itu menyampaikan kepada orang yang Oke, tidak jadi tepat ya gitu. Kalau begitu ya, dari kasus itu mungkin salah satu prioritas yang bisa Anda dari pengalaman itu adalah bagaimana melindungi kelompok-kelompok Minoritas yang berbeda pandangan, persepsi dan juga mungkin praktek keagamaannya dari arus utama. Ya itu mungkin ada kasus-kasus di berbagai tempat ya. Nah yang terakhir saya mau tanya sama Anda, menurut Anda apa yang terjadi di Papua itu ada melibatkan pelanggaran HAM nggak? Apa yang terjadi di Papua sekarang ini? Dan apakah itu ada pelanggaran HAM nggak di situ? Kalau kekerasan terus terjadi, apalagi konsentrasi kesatuan-kesatuan dari baik militer atau sipil itu terus-menerus dikirim. Gitu. Apa yang dilakukan Komnas HAM seharusnya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM di Papua? Kalau saya sih lebih sepakat dengan apa yang disampaikan almarhum Bang Buyung, Bang. Papua lambat laun akan bisa hilang dari NKRI kalau tidak direbut hati orang Papua dengan kebudayaan, rekognisi. Ruang-ruang itu harus dilakukan, apalagi peneliti LIPI sudah menyampaikan bagaimana proses penyelesaian di Papua itu tidak dengan kekerasan, harus ada rekognisi, kemudian Sekarang ini pelaku kekerasan di Papua itu siapa sih? Aktor negara aktor atau negara, Pak. aktor non negara? Kalau yang kita lihat masih aktor negara, kalaupun selain bukan aktor negara, paling gerakan pengacau gitu kan, itu. Belakangan ini kan banyak aktor non negara itu, bahkan orang-orang Papua sendiri ada juga yang dibunuh itu. Jadi saya kira perlu pemikiran yang komprehensif lah mengenai ini ya. Baik, waktunya udah habis, saya kembalikan kepada Pak Ketua, makasih. Terima kasih banyak Pak Barin ya atas segala jawaban-jawaban selama 1 jam lebih ini. Kita akan mempertimbangkan semua jawaban-jawabannya dan kita akan menyampaikan hasilnya itu pada waktu secepatnya ya. Mungkin dalam bulan ini juga sudah selesai semua masalahnya ya. Jadi atas nama 5 anggota pansel saya mengucapkan
Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.